Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara presentasi saya mengenai laporan kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman. Perkenalkan, nama saya Christian Wibowo dari kelompok 11 dengan asisten Mbak Widya Dehanisa. Itu sebentar. Oke. Langsung mungkin pendahuluan ini, apa sih pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan itu menurut saya itu merupakan proses pertambahan ukuran suatu organisme. Kalau kali ini kita menggunakan tanaman yang permanen dan tidak dapat diubah. Jadi kalau udah let's say kalau katakanlah udah udah tumbuh 5 cm. Jadi mungkin agak mustahil kalau tiba-tiba di minggu berikutnya itu turun jadi 3 cm. Nah, itu mungkin cukup mustahil, cukup tidak tidak realistis gitu untuk dilakukan gitu. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hapsari et al. Pada tahun 2018, yaitu pertumbuhan merupakan peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan, seperti itu. Nah, praktikum kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman, mulai dari penanaman, terus pemeliharaan, pemanenan, dan faktor-faktor yang sekiranya dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, seperti itu. Oke, pada praktikum kali ini alat dan bahan yang digunakan, atau setidaknya alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu ada cetok, tapi kemarin saya menggunakan tangan, lalu ada polybag. Polybag ini sebagai apa ya, wadah media lah buat media tanamnya gitu. Itu warnanya hitam gitu. Nah, lalu ada gelas plastik bekas, terus ada penggaris, ada kamera untuk dokumentasi, penggaris untuk mengukur pertumbuhan tanamannya, lalu ada gayung. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada tanah. Jelas kalau tidak ada tanah maka ya dapat nutrien-nutriennya itu dari mana gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan pupuk organik. Jadi tanah sama pupuk organik ini sangat saling berkaitan gitu. Nah, ada air, terus ada benih tarum, ada benih kacang hijau, dan ada benih bayam merah. Benih-benih ini merupakan benih yang saya gunakan untuk percobaan kali ini, praktikum kali ini. Gitu. Nah, untuk kegiatan praktikum sendiri itu ada sebelum penanaman, ya sebelum penanaman kita nyiapin segala hal yang sekiranya dibutuhkan waktu penanaman gitu, seperti membuat polybag, terus perendaman biji, dan lain-lain gitu. Seperti itu. Nah, untuk penanaman dan pemeliharaan sendiri, penanaman tuh awalnya dibuat di polybag yang sudah terisi dengan tanah campur pupuk organik tadi, itu dibuat lubang 3 gitu. Dan pastikan lubangnya itu tidak terlalu berdekatan dengan satu dengan lainnya gitu. Jadi pastikan ada tempat untuk bertumbuh gitu bagi masing-masing bibit gitu, masing-masing biji gitu. Nah, itu setelah dibuat lubang ya tinggal dimasukin bijinya gitu ke dalam lubang tadi gitu. Nah, dan pastikan biji yang kita masukkan itu harus merupakan biji yang terendam. Jadi biji yang terendam, jadi waktu direndam gitu kan, itu ada yang biji mengapung sama yang terendam. Nah, kita ambil yang terendam. Nah, karena terendam ini itu udah menyerap apa ya, simpelnya tuh di dalamnya tuh udah ada kandungan airnya lah gitu. Jadi lebih cepat, lebih optimal dalam pertumbuhannya, seperti itu. Nah, untuk setelah itu kita akan masuk ke proses pemeliharaan yang sekiranya berlangsung selama 4 minggu dengan cara setiap harinya, setiap pagi, kalau saya itu setiap pagi diberi air secukupnya lah, jangan berlebihan. Kalau berlebihan justru malah melayukan gitu. Kayak kalau sama kayak kita gitu, kalau kebanyakan minum kembung gitu, seperti itu. Oke, lanjut kita ada pengukuran. Nah, pengukuran ini yang nantinya kita akan buat sebagai data, kita akan olah sebagai data uji gitu. Untuk pengukuran ini dilakukan setiap seminggu sekali selama rentang masa pemeliharaan 4 minggu tadi.
Dan parameter yang diukur itu ada panjang tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah daun, jumlah helai daunnya. Kalau ada pemanenan, nah kalau pemanenan ini dilakukan pada periode terakhir atau periode yang keempat dan tanamannya tinggal dicabut gitu. Dan kita lihat ada nodulnya nggak ini di akar-akarnya itu, seperti itu. Nah, untuk lama pemeliharaan seperti yang saya sebutkan tadi itu ada 4 minggu. Dan untuk parameter yang diamati seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke hasil dan pembahasan dari tanaman yang saya pelihara seperti itu. Nah, ini tabelnya. Nah, mungkin kita bahas di sini soalnya kalau di sini terlalu nggak ada tabelnya gitu. Jadi kita coba bahas di sini aja gitu sambil menerangkan. Nah, pada minggu pertama itu Indigofera ini memiliki pertumbuhan tinggi yang cukup optimal, cukup bagus gitu. Nah, untuk Vigna radiata ini itu perlu ditekankan bahwa saya di sini sebelumnya tidak menggunakan Vigna radiata pada minggu pertama dan minggu kedua, melainkan sebelumnya saya menggunakan pertama kangkung, tapi tidak menunjukkan pertumbuhan, lalu saya gantikan lagi dengan jagung dan menghasilkan pertumbuhan yang tidak jelas juga gitu. Akhirnya pada minggu ketiga itu saya masukkan Vigna radiata ini atau kacang hijau ini. Jadi mengapa saya masukkan datanya ini pada minggu pertama dan minggu kedua dan bukan pada minggu ketiga dan minggu keempat, meskipun saya menanamnya pada minggu ketiga, ya karena masa tumbuhnya itu tetap dihitungnya masih minggu pertama gitu, meskipun yang Indigofera dan Amaranthus tricolor atau bayam merah ini udah masuk ke minggu ketiga gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi untuk minggu ketiga, minggu keempat ini sebagai transparansi dan apa adanya, jadi benar-benar kosong gitu. Nah, untuk Amaranthus tricolor atau bayam merah ini entah kenapa ini pertumbuhannya itu stagnan gitu, tidak menunjukkan pertumbuhan yang terlalu signifikan, bahkan selama 3 minggu itu pertumbuhannya baru dan stagnan di 3 cm ini, dan baru menunjukkan pertumbuhan itu di minggu keempat atau 3,3 cm ini. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk literatur yang sekiranya dapat memperkuat. Ada dari Suparwata, terus ada Arianti dan Asbur, ada Wijaya et al. Seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mengaruhi tinggi tanaman, jelas bagaimana kita memelihara tanaman itu sendiri gitu. Jadi mulai dari pencahayaan, terus ada kelembapan, air, suhu, kesuburan tanah, dan tidak memungkiri gen dari tumbuhan itu sendiri gitu. Jadi tentu beda jenis tanaman, beda tingginya gitu. Nah, itu kenapa saya sebutkan gen. Oke, melanjut ke panjang tanaman. Nah, untuk panjang tanaman ini dari Indigofera di minggu pertama itu menunjukkan data seperti yang teman-teman bisa lihat dan kakak-kakak asisten bisa lihat, itu Indigofera mulai dari minggu pertama itu ada 0,9 cm, lalu ada minggu kedua 1,1 cm, dan seterusnya. Seperti itu. Dan lagi-lagi di bayam merah ini cukup mungkin saya yang kurang baik dalam memeliharanya, atau mungkin emang tumbuhannya itu lama gitu, membutuhkan jangka waktu yang lama untuk proses tumbuh kembangnya gitu. Nah, kita akan coba lihat di literatur yang saya sematkan gitu. Nah, di sini Wijaya et al. Menyatakan bahwa Amaranthus tricolor atau bayam memiliki panjang tanaman daun berkisar 21 cm pada saat periode pemanenan. Nah, sedangkan saya di sini masih 1,5 cm gitu pada saat pemanenan. Tentu ini jaraknya lumayan jauh dan lumayan jauh gitu. Jadi lagi-lagi apabila dibandingkan dengan literatur yang ada, tentu data saya dengan data penelitiannya
cukup jauh berbeda, bukan cukup sih, tapi benar-benar jauh berbeda gitu. Seperti itu. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penyenaman itu sekilas sama seperti yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman, mulai dari pencahayaan, kelembaban, air, suhu, dan seterusnya. Oke, lanjut ke jumlah daun tanaman. Itu ada indigo vera, ada yang 2 helai, 3 helai, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk bayam yang saya pelihara ini lagi-lagi menunjukkan hasil yang cukup stagnan gitu, cukup konsisten gitu ya dari jumlah daun, jumlah helainya gitu, jumlah helai daunnya gitu. Jadi kita bandingin lagi nih di literatur yang saya pakai gitu. Angga Yuhlin 2013 menyatakan bahwa bayam memiliki jumlah daun pada hari ke-17 itu atau mungkin masuk ke minggu ketiga ya, itu sebanyak 5 sampai 8 helai. Sedangkan saya baru 2 helai. Tentu ini cukup berbeda untuk hasilnya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, ini ada hama, ini ketambahan hama dari faktor-faktor sebelumnya gitu yang di tinggi tanaman dan banyak tanaman gitu. Nah, untuk nodul sendiri pada tanaman yang saya pelihara tidak menunjukkan nodul, dan hal ini menandakan bahwa tidak ada proses simbiosis antara tanaman inang dengan bakteri Rhizobium yang berinteraksi dengan akar itu sendiri gitu. Nah, ini untuk penjelasannya. Nah, kesimpulannya, pertumbuhan tanaman itu tentu pasti akan tumbuh ya apabila diberikan media dan penanganan yang tepat pada saat proses pemeliharaan gitu. Pemanenan itu akan dilakukan apabila umur tanaman sudah mencapai 4 minggu, itu menurut kegiatan yang saya lakukan dan arahan yang ada. Dan pertumbuhan tanaman itu tentu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada air, suhu, kelembapan, penyinaran, dan dari media tanam itu sendiri gitu. Dan tidak luput dari gen, seperti itu. Nah, ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, kita akan melihat video penanaman saya. Oke, sekian tadi footage video tadi juga sekaligus mengakhiri presentasi pemaparan saya mengenai laporan kegiatan saya pada acara pertumbuhan tanaman ini. Apabila terdapat penggunaan bahasa atau suku kata yang sekiranya kurang berkenan di hati teman-teman dan kakak-kakak asisten, saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf. Tidak ada satupun dari kata-kata tersebut yang saya niatkan untuk mengujar kebencian gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.